Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dihadapkan pada pilihan antara membiarkan segala sesuatu mengalir dengan sendirinya atau mengambil kendali atas nasib kita sendiri. Dan beberapa dari kita mungkin sudah mengenal konsep let it go, atau konsep di mana kita membiarkan semuanya mengalir dengan sendirinya. Tapi meskipun ada situasi di mana let it go atau membiarkan segala sesuatu berjalan dengan sendirinya mungkin menjadi pendekatan yang bijaksana, tapi seringkali penting juga untuk mengambil inisiatif dan bertindak secara proaktif. Video ini akan menjelaskan betapa pentingnya mengambil kendali dalam kehidupan kita. Mengambil kendali untuk mencapai tujuan. Salah satu alasan utama mengapa kita harus mengambil kendali dalam kehidupan adalah untuk mencapai tujuan kita. Menurut buku Drive, The Surprising Truth About the Motivates Us, karya Daniel H. Pink, motivasi intrinsik, dorongan dari dalam diri kita untuk mencapai sesuatu yang penting, memainkan peran kunci dalam kesuksesan kita. Pink menjelaskan bahwa orang yang memiliki tujuan jelas dan termotivasi dari dalam cenderung lebih berhasil dalam mencapai impian mereka. Ketika kita membiarkan segala sesuatu mengalir begitu saja, kita cenderung akan kehilangan arah dan kehilangan fokus. Sebaliknya, dengan menetapkan tujuan yang jelas dan mengambil langkah-langkah yang konkret, kita dapat meraih hasil yang mungkin akan lebih baik. Dalam hal ini bukan berarti kita tidak boleh atau tidak menerapkan let it go dalam kehidupan kita. Tapi menurut Pink, untuk membuat hidup kita mempunyai arah, yang dimana hal tersebut akan membuat hidup kita lebih bergairah dan lebih termotivasi karena punya tujuan yang jelas. Jadi, filosofi let it go atau membiarkan semuanya mengalir dengan sendirinya di sini, dalam konteks ini, malah akan merusak cara hidup kita karena tidak adanya tujuan yang jelas. Proaktif dan reaktif, sebuah pendekatan yang mungkin berbeda. Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits menekankan pentingnya menjadi proaktif. Covey menjelaskan bahwa individu yang proaktif mengambil inisiatif untuk membuat perubahan dalam hidup mereka daripada hanya bereaksi terhadap keadaan. Menjadi proaktif berarti kita bertindak berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kita, bukan sekedar bereaksi terhadap situasi eksternal. Misalnya dalam situasi pekerjaan yang menekan, seseorang yang proaktif akan mencari cara untuk mengelola stres, mungkin dengan meningkatkan keterampilan mereka atau mencari peluang yang baru, daripada hanya mengeluh atau menyerah pada tekanan. Jadi dalam konteks menjadi proaktif dalam situasi pekerjaan yang menekan, seseorang yang lebih proaktif akan menimbang kesempatan mereka untuk mencari kegiatan yang lebih berpeluang dan lebih menyenangkan atau lebih mereka nikmati daripada harus tetap berada pada pekerjaan yang menekan tersebut. Dan konsep pasif dalam hal ini atau konsep membiarkan semuanya mengalir tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengambil kendali atas kehidupan kita dapat memiliki dampak positif pada kesejahteraan mental. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology menemukan bahwa individu yang merasa memiliki kendali atas hidup mereka cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan kesehatan mental yang lebih baik. Mereka memiliki kendali dan itu membantu individu merasa lebih aman dan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan, yang pada gilirannya akan mengurangi resiko depresi dan kecemasan. Sebaliknya, merasa tidak berdaya atau menyerahkan segalanya pada nasib dapat meningkatkan resiko gangguan mental. Mengambil kendali dalam hidup kita juga membantu kita dalam mengembangkan ketangguhan dan kemampuan adaptasi. Dalam bukunya Grit, Angela Duckworth menjelaskan bahwa ketangguhan, kemampuan untuk tetap gigih dan berusaha meskipun menghadapi kesulitan adalah faktor kunci dalam mencapai kesuksesan jangka panjang. Ketangguhan tidak hanya tentang bertahan dalam kesulitan, tetapi juga tentang terus-menerus belajar dan berkembang dari setiap tantangan. Dengan mengambil kendali dan tidak menyerah pada keadaan, kita dapat mengembangkan ketangguhan ini dan menjadi lebih adaptif dalam menghadapi perubahan seperti perubahan dalam karir atau kehidupan pribadi.
membuat pilihan yang bijaksana. Akhirnya, mengambil kendali dalam hidup kita memungkinkan kita untuk membuat pilihan yang lebih bijaksana. Karena kita pasif dan membiarkan segala sesuatu mengalir begitu saja, kita seringkali terjebak dalam kebiasaan dan pola yang tidak produktif. Sebagai contoh, seorang yang tidak aktif mengambil kendali mungkin akan terus berada dalam pekerjaan yang tidak memuaskan karena merasa nyaman dengan status quo. Dengan secara aktif mengevaluasi pilihan kita dan membuat keputusan yang berdasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang diri kita sendiri dan lingkungan di sekitar kita, kita dapat hidup dengan lebih bermakna dan memuaskan. Membuat keputusan yang bijaksana berarti mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dan memastikan bahwa tindakan kita sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai yang kita pegang. Hidup juga seringkali diibaratkan sebagai sungai yang mengalir, membawa kita ke berbagai arah tanpa banyak campur tangan dari diri kita sendiri. Namun ada kalanya kita perlu berhenti dan mempertanyakan apakah kita hanya mengalir bersama arus atau sebenarnya memiliki kendali atas kehidupan kita sendiri. Mengambil kendali atas hidup kita adalah sebuah keharusan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Signifikansi tujuan dan perencanaan. Menetapkan tujuan dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapainya adalah inti dari mengambil kendali atas hidup kita. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Psychology Bulletin, individu yang menerapkan tujuan memiliki peluang lebih besar untuk mencapainya dibandingkan mereka yang tidak. Perencanaan pada akhirnya membantu kita untuk memiliki pandangan yang jelas tentang apa yang ingin kita capai dan bagaimana cara mencapainya, sehingga kita tidak hanya mengandalkan nasib atau keberuntungan. Mengambil kendali dalam kehidupan memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan mental. Seperti penelitian dilakukan oleh Michael V. dan Charles Carver dalam jurnal Health Psychology menunjukkan bahwa individu yang memiliki tingkat kendali diri yang lebih tinggi cenderung mengalami tingkat stres yang lebih rendah dan kesejahteraan psikologis yang lebih baik. Kendali diri membantu kita untuk merasa lebih aman dan percaya diri dalam menghadapi tantangan hidup, sehingga kita tidak mudah merasa tertekan oleh situasi yang sulit. Meningkatkan ketangguhan dan kemampuan beradaptasi. Mengambil kendali juga memungkinkan kita untuk mengembangkan kemampuan beradaptasi. Dalam buku Resilience, The Science of Mastering Life yang ditulis oleh Stephen M. Southwick dan Dennis S. Carney, menjelaskan bahwa individu yang aktif mengambil kendali atas hidup mereka cenderung lebih tangguh dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Ketangguhan ini penting untuk menghadapi berbagai rintangan dan perubahan yang tidak terduga dalam hidup dan memungkinkan kita untuk bangkit kembali dengan lebih kuat lagi. Ketika kita mengambil kendali, kita juga memiliki kesempatan untuk terus mengembangkan keterampilan dan kompetensi kita. Individu yang terus belajar dan mengembangkan kompetensi baru cenderung memiliki karir yang lebih sukses dan memuaskan. Mengambil kendali berarti kita secara aktif mencari cara untuk meningkatkan diri, baik melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman-pengalaman praktis, sehingga kita dapat tetap relevan dan kompetitif dalam dunia yang terus-menerus berubah. Dengan mengambil kendali, kita memiliki kesempatan untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana. Dalam penelitian Journal of Behavioral Decision Making menunjukkan bahwa orang yang memiliki kendali atas hidup mereka cenderung membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Keputusan yang bijaksana adalah hasil dari evaluasi yang cermat terhadap berbagai pilihan dan konsekuensinya, serta kesadaran akan tujuan dan nilai-nilai pribadi. Dengan demikian, hidup kita dapat lebih bermakna dan lebih memuaskan dengan menerapkan konsep bahwa hidup kita adalah milik kita sendiri dan kita lebih aktif dalam mengambil keputusan. Kesimpulannya, meskipun ada saat-saat di mana let it go atau membiarkan semuanya mengalir mungkin merupakan pendekatan yang tepat, tapi seringkali penting juga untuk mengambil kendali dalam kehidupan kita dengan menetapkan tujuan yang jelas, menjadi lebih proaktif dan membuat keputusan yang lebih bijaksana.
Kita dapat mencapai kesejahteraan mental yang lebih baik, mengembangkan ketangguhan, dan hidup kita akan jadi lebih bermakna. Bukti dari berbagai buku dan penelitian yang mendukung pandangan ini menunjukkan bahwa mengambil kendali adalah langkah yang penting menuju kehidupan yang lebih sukses. Mengambil kendali tidak hanya membantu kita mencapai tujuan kita, tetapi juga memberikan rasa kepuasan dan kontrol yang lebih besar atas nasib kita sendiri. Jadi, sebagai penutup, mari kita bertanya, apakah membiarkan semuanya mengalir adalah keputusan yang tepat? Terima kasih.